Balas dendam wanita bermulut robek. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jepang, ada sebuah legenda yang ditakuti oleh penduduknya. Legenda tentang seorang wanita cantik yang dikhianati, disiksa, dan dibunuh dengan cara mengenaskan, tetapi ia tidak pernah benar-benar pergi. Namanya adalah Eiko. Kisah Eiko. Bertahun-tahun yang lalu, Eiko adalah seorang istri dari seorang samurai bernama Haruto. Ia dikenal sebagai wanita tercantik di desa, membuat banyak pria diam-diam mengaguminya. Namun, kecantikannya juga menjadi awal dari penderitaannya. Haruto adalah pria yang pencemburu. Suatu hari, ia mendengar desas-desus bahwa Eiko berselingkuh dengan pria lain. Buta oleh amarah, ia tidak mencoba mencari kebenaran, melainkan langsung menyeret Eiko ke tengah rumahnya dan menghunus pedangnya. Jika kau begitu mencintai kecantikanmu, maka aku akan mengambilnya, teriak Haruto sebelum menghunuskan pedangnya ke wajah Eiko, merobek mulutnya dari telinga ke telinga. Darah mengucur deras saat Eiko meronta kesakitan. Namun, penderitaannya tidak berhenti di situ. Haruto meninggalkannya di hutan, membiarkannya sekarat dalam gelapnya malam. Dengan tubuh lemah dan wajah hancur, Eiko menangis di bawah hujan deras, berjanji bahwa ia akan kembali membalas dendam. Dan ia memenuhi janjinya. Pembalasan sang Kuchisake Onna. Bertahun-tahun setelah kematiannya, kisah hantu wanita bermulut robek mulai menyebar di desa. Konon, pada malam hari, seorang wanita dengan kimono merah dan masker putih sering terlihat berjalan di jalanan yang sepi. Ia akan mendekati orang yang lewat, terutama pria, dan bertanya dengan suara lembut, "Watashi, Kire, apakah aku cantik?" Jika orang itu menjawab ya, ia akan membuka maskernya, memperlihatkan mulutnya yang robek lebar hingga ke telinga. Kemudian, dengan suara mengerikan, ia akan bertanya lagi, "Bagaimana dengan sekarang?" Orang yang ketakutan dan mencoba melarikan diri akan langsung diburu. Dengan kecepatan yang tidak manusiawi, ia akan mengejar mereka, mencabut gunting tajam dari balik kimono, dan memotong wajah mereka agar serupa dengannya. Sementara itu, jika seseorang menjawab tidak, mereka akan langsung dibunuh di tempat. Kisah ini terus berlanjut hingga ke kota-kota besar. Banyak orang mulai takut keluar rumah saat malam. Ada yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menjawab pertanyaannya dengan jawaban samar, seperti "kau biasa saja" atau "aku tidak tahu". Ini akan membuatnya bingung, memberi kesempatan untuk melarikan diri. Namun, beberapa orang percaya bahwa Kuchisake Onna masih berkeliaran, mencari korban baru. Mungkin jika suatu malam kau berjalan sendirian dan bertemu seorang wanita dengan masker putih, berhati-hatilah jika ia bertanya, "Apakah aku cantik?" Karena jika kau salah menjawab, kau tidak akan pernah pulang lagi. Malam semakin larut di Tokyo. Kota yang biasanya terang benderang kini terasa lebih sunyi, lebih gelap. Hiroshi, seorang mahasiswa, berjalan sendirian melewati gang sepi setelah pulang kerja paruh waktu. Langkahnya cepat, tak ingin berlama-lama di jalanan yang semakin terasa mencekam. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tap, tap, tap. Hiroshi menoleh, tak ada siapapun. Namun, saat ia melanjutkan langkahnya, suara itu kembali terdengar lebih dekat. "Watashi, Kire", suara perempuan, lembut tapi dingin. Hiroshi membeku. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan kimono merah. Wajahnya tertutup masker putih, matanya tajam, menatapnya tanpa berkedip. Instingnya mengatakan untuk tidak langsung menjawab. Ia ingat cerita lama yang pernah ia dengar dari neneknya tentang Kuchisake Onna. Jika ia menjawab ya, ia tahu masker itu akan terbuka dan ia akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Jika ia menjawab tidak, kematiannya akan datang seketika. Maka, dengan hati-hati, ia menjawab, "Kau biasa saja." Wanita itu terdiam, kepala miring sedikit, seolah mempertimbangkan jawaban Hiroshi.
Ada keheningan menegangkan selama beberapa detik. Hiroshi menahan napas, berharap itu cukup untuk mengelabuhinya. Tapi lalu, terdengar suara mengerikan. Kuchisake Onna memutar kepalanya perlahan ke samping, lebih dari sudut yang mungkin bagi manusia normal. Matanya menyipit, dan dengan satu gerakan, tangannya mengangkat gunting besar yang berkilat di bawah cahaya bulan. "Kau berbohong," bisiknya. Dalam sekejap, ia menerjang ke arah Hiroshi. Hiroshi berlari sekencang mungkin, melewati gang-gang sempit, melompati pagar, dan berusaha menghindari sosok mengerikan itu. Tapi Kuchisake Onna bukan manusia. Kecepatannya tidak wajar. Setiap kali Hiroshi menoleh, ia melihatnya masih di sana, kadang berlari di tanah, kadang di dinding, seolah gravitasi tak berlaku baginya. Jantung Hiroshi berdegup kencang. Ia tahu ia harus mencari cara untuk menghentikannya. Dalam kepanikannya, ia mengingat satu hal lagi dari cerita neneknya, permen. Dengan tangan gemetar, ia merogoh sakunya dan menemukan beberapa permen yang ia beli dari minimarket sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkannya ke tanah. Seketika, Kuchisake Onna berhenti. Tangannya gemetar. Lalu perlahan ia berlutut dan mulai mengambil permen itu satu persatu. Tangannya yang dingin dan kurus meremas bungkusan plastiknya, seolah terobsesi dengan permen tersebut. Inilah kesempatan Hiroshi. Tanpa menunggu lebih lama, ia berlari sekencang mungkin keluar dari gang dan menyeberang ke jalan utama yang lebih ramai. Saat ia menoleh untuk terakhir kalinya, sosok itu sudah menghilang. Hanya menyisakan permen yang berceceran di tanah. Akhir atau awal yang baru. Hiroshi selamat malam itu. Namun, ia tahu legenda ini belum berakhir. Kuchisake Onna masih ada di luar sana, berkeliaran di kegelapan, menunggu orang berikutnya yang cukup sial untuk bertemu dengannya. Mungkin malam ini, mungkin besok, atau mungkin saat kau berjalan sendirian di jalan sepi dan mendengar suara lembut bertanya padamu, "Watashi, Hire." Setelah kejadian malam itu, Hiroshi mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir. Ia kembali menjalani rutinitasnya, meskipun sering merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Namun, rasa takutnya semakin menjadi ketika ia mulai melihat bayangan di cermin yang tidak seharusnya ada. Wajah pucat dengan senyum yang menganga berdiri di belakangnya setiap kali ia berkaca. Suatu malam, ia memutuskan untuk melawan ketakutannya. Ia mencari informasi tentang cara menghentikan Kuchisake Onna. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang bisa menghadapi hantu itu tanpa rasa takut, ia mungkin akan melepaskan korbannya. Maka, Hiroshi pergi ke tempat di mana ia pertama kali bertemu dengannya, gang sempit di pinggiran kota. Dan seperti yang sudah diduganya, suara itu datang lagi. "Watashi, Hire." Hiroshi menelan ludah, lalu menguatkan dirinya. "Aku tahu siapa kau," katanya. Suaranya bergetar. "Aku tahu kau hanya ingin balas dendam, tapi aku tidak takut padamu." Hening. Kemudian, wanita itu tertawa. Suaranya seperti bunyi gunting yang beradu nyaring, tajam, dan memekakan telinga. "Tidak takut," bisiknya. Dalam sekejap, Hiroshi merasakan tubuhnya membeku. Tangannya tak bisa digerakkan. Kakinya terasa berat. Wanita itu perlahan membuka maskernya, memperlihatkan luka robek dari telinga ke telinga yang penuh darah mengering. Dan sebelum Hiroshi bisa bereaksi, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pipinya. Gunting. Dengan satu gerakan cepat, Kuchisake Onna menyayat mulut Hiroshi. Ia menjerit, darah mengalir deras, rasa sakitnya luar biasa. Tapi hantu itu tidak berhenti di situ. Ia mencengkeram kepala Hiroshi. Matanya bersinar dengan kebencian yang tak terbendung. "Aku akan membuatmu sama sepertiku." Gunting itu meluncur lagi. Kali ini, ke matanya. Jeritan Hiroshi menggema di gang, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Ia mencoba melawan, tetapi tangan hantu itu terlalu kuat. Sayatan demi sayatan menghancurkan wajahnya, meninggalkannya dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Hingga akhirnya,
Hanya suara gurgling yang tersisa tanda bahwa Hiroshi masih hidup, tapi nyaris tidak bisa bernapas. Setelah puas, Kuchisake Onna berlutut di sampingnya. Sekarang, kau lebih cantik. Ia tertawa sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, tubuh Hiroshi ditemukan di gang itu. Wajahnya tak lagi bisa dikenali, mulutnya sobek lebar hingga ke telinga. Matanya kosong, dan ekspresinya menunjukkan siksaan yang luar biasa. Di tangannya, ada sebuah gunting berlumuran darah. Legenda mengatakan, sejak saat itu, jika kau berjalan sendirian di malam hari dan mendengar seseorang berbisik, "Apakah aku cantik?" Itu mungkin bukan Kuchisake Onna lagi. Itu mungkin Hiroshi.